Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rabil Andika dengan NIM C0302416. Saya dari Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Baik, adapun dosen pengampu saya yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Bu Saila Aprilia Murni Dayanti, SPN MA. Lanjut aja langsung di pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotongnya dilakukan oleh pemberi kerja dan berlaku untuk berbagai jenis penerima penghasilan termasuk pegawai tidak tetap. Dan pegawai tetap itu adalah orang yang pribadi yang menerima penghasilan hanya apabila dia bekerja berdasarkan jumlah hari kerja atau unit yang dihasilkan atau penghasilan atau penyelesaian pekerjaan tanpa ikatan kerja tetap bulanan. Lalu dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang PPh 21 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dan orang pribadi. Terus ada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 mengenai tarif efektif. Habis itu ada peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemotongan PPh 21. Objek dan subjeknya itu untuk objeknya ada upah harian, upah mingguan, upah satuan, ada upah borongan, atau penghasilan bulanan yang sifatnya itu tidak tetap. Lalu subjeknya itu ada orang pribadi dalam negeri atau yang bekerja tanpa ikatan kerja tetap dan menerima penghasilan berdasarkan kehadiran, hasil kerja atau penyelesaian tugas tertentu. Mekanismenya itu pertama dia mengidentifikasi jenis penghasilan dan periode pembayarannya, harian atau bulanan. Lalu dihitung dasar pengenaan sesuai ketentuan bruto harian, 50% bruto atau bruto bulanan, nanti ada penjelasannya itu. Lalu ada terapkan tarif efektif sesuai kategori penghasilan, melakukan pemotongan setiap saat penghasilan dibayarkan, setor PPh 21 turutan ke kas negara yang paling lambat itu tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan SSP dan bukti potong PPh disampaikan ke penerima penghasilan serta ke DJP. Nah, ini ada dasar pengenaan tarifnya. Ada berapa perubahan ya dari tarif pegawai tidak tetap ini yang sorry. Nah, yang kita pakai sekarang ini yang di bawah ini yang tarif pegawai tidak tetap PMK 168 2023 yang dimana untuk yang kurang dari 450.000 per hari itu akan dikenai tarif 0% ya, tarif efektif 0%, tidak berarti ya tidak dikenakan tarif PPh. Habis itu ada lebih dari 450.000 per hari sampai 2,5 juta per hari itu dikenakan 0,5% penghasilan dari penghasilan bruto. Terus yang di atas 2,5 juta per hari itu dikenakan tarif pasal 17 lalu dikali lagi dengan 50% dan dikali dengan penghasilan bruto. Lalu kalau untuk yang dibayar bulanan itu digunakan tarif efektif bulanan baru dikali dengan penghasilan bruto. Ini dasar pengenaan yang kita pakai sekarang. Lalu kewajiban si pemotong itu dia harus mendaftarkan diri ke KPP, wajib pajak memiliki PWP, terus ada menghitung dan memotong PPh, lalu dia harus menyetorkan PPh terus ke itu ke kas negara, lalu melaporkan PPh tersebut dan membuat dan memberikan bukti potong kepada pegawai dan menyimpan dokumen itu masa selama 5 tahun sebagai arsip dan bukti audit. Lalu ini ada sanksi dan kepatuhannya. Sanksi administratifnya itu jika dia tidak menyampaikan SPT masa 2, PPh 21 itu dia akan dikenakan denda 100.000 per masa pajak. Lalu jika dia terlambat menyetor maka dikenakan bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum disetor dan maksimal itu 2 tahun. Lalu tidak melakukan pemotongan PPh padahal seharusnya dilakukan itu akan dikenakan surat ketetapan pajak kurang bayar plus sanksi bunga dan denda sesuai ketentuan.
Lalu ada salah hitung atau jumlah pajak yang terkurang dari seharusnya itu akan melakukan koreksi dan dikenakan sanksi tambahan berupa bunga atau denda. Lalu jika tidak membuat atau tidak memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan, dia dapat dikenakan teguran dan sanksi administratif, terutama jika terdampak pada pelaporan SPT tahunan penerima penghasilan. Lalu untuk sanksi pidananya itu jika unsur kesengajaan terbukti, jika pemotong pajak dengan sengaja tidak melakukan kewajiban dan menimbulkan kerugian pada negara, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang KUP. Pidananya bisa paling lama itu 6 tahun, lalu dendanya paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang dan tidak atau kurang bayar. Namun ini ya sanksinya harus dikenakan jika ada benar-benar niat jahat ya yang merugikan ke negara. Ini ada contoh soalnya. Kita gunakan ini tarif pegawai yang ini ya. Jadi jika upah hariannya 400.000, maka di sini dia lebih kurang dari 450.000, berarti kita gunakan tarif pertama ini. Maka dasar kenaannya 400.000, tarifnya 0%. Karena di bawah 450.000. Maka ya PPh-nya 0. Tidak akan apa, dikenakan tarif pajak. Lalu jika penghasilannya 1 juta per hari ya, maka di sini dia masuk ke kategori kedua, 450.000 per hari ya sampai 2,5 juta per hari ini. Jadi dia akan dikalikan 0,5% dari bruto harian. Jadi upah hariannya 1 juta ini bruto ya. Lalu dikalikan dengan 0,5%, maka PPh 21 terutangnya itu cuma 5.000. Lalu jika dia upah hariannya 3 juta, maka ini lebih ya dari 2,5 juta ini yang ketiga. Maka dia digunakan pasal 17 lalu dikali 50%. Jadi ini brutonya dikalikan 50% dapatnya 1,5. Ini netonya nih. Lalu dikalikan dengan tarif pasal 17 itu tarif progresif. Misalnya kita ambil aja dia 5% ya. Berapa kali dia dapat 1,5 juta ini, berapa hari dia kerja, kita anggapkan saja dia masuk ke kategori lapisan pertama ya 5%. Maka 1,5 kali 5% itu 75.000. Itu untuk apa namanya, tarif pasal 17, tarif ininya pajaknya yang upah harian lebih dari 2,5 juta. Lalu kesimpulannya itu pemotong PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap ini merupakan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh pemberi kerja terhadap individu yang bekerja tanpa ikatan kerja tetap. Penghasilan diterima baik berupa upah harian, borongan maupun satuan tetap dikenai pajak sesuai ketentuan berlaku dengan tarif efektif atau tarif progresif tergantung pada besaran dan sifat penghasilannya. Pemberi kerja wajib menghitung, terus memotong, menyetor, dan melaporkan dan memberikan bukti potong atas PPh 21 yang dikenakan. Jika kewajiban ini tidak penuhi, maka akan ada sanksi administratif dan ada juga sanksi pidana. Lalu sehingga pemahaman dapat ketentuan sanksi ini berlaku sama seperti pada potongan PPh 21 atas pegawai tetap, sehingga pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas perpajakan. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang pemotongan PPh 21 untuk pegawai tetap ini. Eh, Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.